18 orang. 18. Kalian semua ada berapa ini? 36 ya? Kalian 36 Iya, ke 36 ya? Oke, baik, kita lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Zalfa, cantik nanti Zalga. Salah ketik ya Zalfa ya. Zalga jadinya. Wale bayah. Oke, jadi alhamdulillahirabbil alamin, senang sekali rasanya berjumpa dengan wajah-wajah ceria kalian. Dihidupkan kameranya, dihidupkan. Ayo, dihidupkanlah kameranya. Dihidupkan kameranya yang bisa hidup. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 orang. Oke, yang lain pada kemana ini? Yang lain kemana? Kemana? Entah kemana-mana. Oke, saja cek. Saja absen. Alsa mati lampu, Za. Siapa? Jadi wifi-nya mati juga. Siapa mati lampu? Alsa. Alsa mati lampu. Oke, kita absen. Tiba-tiba nggak bisa, Za. Habis paket dia, Za. Siapa? Tiba-tiba. Fatimah tiba-tiba habis paket. Masa sih? Habis paket ya. Setiba-tiba Tadi itu. dia chat anak. Terus? Tiba-tiba habis mati. Jadi nggak bisa lah. Aduh. Ade mana Ade? Ade kayaknya Ade ada. Afifah enggak pernah. Agina ada. Aisyah nggak pernah ya. Anissa Fitriadi. Nisa biasanya hadir ya. Prita hadir. Ata biasanya hadir. Lagi ngajar Ustadz, lagi ngajar. Cut biasanya hadir. Cut gak ada. Deva yang rajin itu ada. Oh, selalu lah setia bersama dinding. Entah kenapa lah si Deva harus samping dinding aja, nyender aja kerjaannya di dinding ya. Syasha hilang timbul, kadang muncul kadang tidak. Dinda Fazira tak ada jaringan. Apa kabar si Dinda? Gak pernah lagi saja tengok dia. Dwi tidak ada. Saza, apa kabarnya? izin bentar keluar. Mau kemana? Ada, cepat. Dwi laptopnya rusak, Za. Oh, emang selama ini dia pakai laptop? Iya, Za. Jadi HP-nya kemana? Iya, Za. HP-nya? Memorinya penuh. Dia dibuangi lah. Juga penuh, jadi nggak bisa download Zoom. Dibuangi lah sayang. Oke, Faiza biasanya ada. Salma ada. Hani mana? Hani kok nggak pernah saja nengok Hani? Ada yang bisa kasih penjelasan? Saya udah berapa waktu tidak pernah melihat dia. Tidak ada yang bisa memberi penjelasan. Hanifah Nadia? Gak ada yang tahu? Tadi ada. Hah? Tadi ada. Mana? Hani hadir? Hanifah Nadia? Gak ada dia. Jarang saja tengok dia ini hadir sekarang. Betul. Salma ada, Suma ada, Lili ada, Mutia ada, Naura pun tak pernah. Najiha ada, Dani biasanya ada. Wina juga, Wina ada. Raha ada. Rantia ada, nggak ada jaringan lagi di Karo, ada ya. Rehani tidak ada. Risa udah rajin ya sekarang setoran ya sama Syakira kan? Iya kan, Syakira ya sama Risa ya. Caca tidak ada. Salwa ada. Salwa pun jarang saja tengok ini.
Ada Zah. Mana Salwa? Oh, Naura baru gabung. Salwa ada? Tadi ada suaranya. Tadi ada. Tapi Hilang mungkin jaringannya Zah. rumahnya di mana? Rupanya di sini. Rumahnya di dekat Tamso. Ya Allah ya Rabbi. Enggak. Bisa hilang sih jaringan. Si Rambe mana? Si Rambe? Sopi Rambe mana? Sopi Rambe biasa paling eksis di mana-mana. Kemana dia? Ada yang tahu? Jualan Zah. Jualan, udah bisnis dia sekarang. Bagus sekali kalian udah mau beralih profesi semuanya ini. Milih jualan. Dia tadi baru nanya. Apa katanya? Udah mulai daring gitu. Terus anak bilang udah, tapi checklist 1 dah. Bilang dulu tutup lapak, Peti bilang tutup lapak, coba masuk daring bilang. Ada aja sih. Oh, anti lah itu apanya ya? Dari anti barang yang mau dijualnya Tia Syakira ya? Enggak lagi udah. Oh, udah Selesai. dapat supplier baru dia ya. Sarapina. Anti sekarang nih Zoom pakai HP siapa? HP apa laptop? Apa Zah? Jadi kenapa anti jarang tahfiz? Ada masalah tahfiz gitu. Jadi gimana sebenarnya sesungguhnya? Coba jelaskan dulu sama saja dengan seksama, dengan detail, dengan yang lain-lainnya lah gitu. Apa alasannya sebenarnya? HP pribadi atau HP siapa sekarang yang dipakai anti nih? Aman Zah. Ini HP siapa? Mama. Ah. Terus kenapa anti tidak setoran tahfiz? Oke, di belakang kita berbicara ya. Di belakang aja kita bicarakan itu. Yasmina ada, Zalpa Masya Allah rajin, Jia Samsia tidak ada. Oke, ada 22 orang. Nah baik, Aprita saya semangat kalau Aprita pagi-pagi udah senyum. Nah kayak gitu. Jangan pagi-pagi cemberut aja atau pagi-pagi udah lewat aja si Sarah Irawan kayak ibu-ibu. Oh udah muncul dia tuh, udah muncul jedaknya tuh. Dari mana nanti? Tadi nggak bisa masuk loh Zah. Ya kami bukanya pintu, kenapa nggak bisa masuk? Itu Jia sama Fatima izin, orang itu nggak ada paket, habis paket. Kok bisa habis paket yang banyak itu? Kan Kemendikbud yang ngasih, kenapa bisa habis? Zah, itu nggak ada lagi Zah, paketnya Zah nggak dapat. Kok Iya bisa? Zah, nggak ada lagi Zah. Banyak kali cerita kalian. Udah diam aja, diam. Ustazah tapi masih ada, masih banyaknya. Punya ustazah masih aja berapa puluh lagi tuh. Kalian kemana kan itu? Kemana? Kirim lagi Zah. Oh, Zah. ya udah. Zah. Nanti kita telepon bapak itu ya biar kirim Oh lagi. ada. Terakhir pas tahun baru itu Zah. Oh, anti habiskan berarti, habiskan tahun baru. Nonton YouTube ya. Aduh. Mana bisa? Mana bisa. Oke, kabar yang Ustazah dengarkan nih kayaknya nih ya. Kabar Ustazah dengarkan sih katanya mau dilanjut lagi kuotanya sampai bulan Mei. Nah, udahlah doakanlah mudah-mudahan segera dikirimkan lagi dapat kuota gratis lagi kalian kan. Nah, oke. Jadi kita lanjutlah dulu pembelajaran kita ya. Yang tidak bisa masuk, oke nanti kita kirimkan link YouTube-nya. Dibukalah kameranya itu, janganlah sembunyi-sembunyi. Kayak mana kita mau puas belajar kalau nggak nampak mukanya ya kan? Oh Zia ada tuh, baru masuk Zia. Udah ada, tiba-tiba udah diisi ya Zia. Oke, baiklah kita lanjutkan kembali pembelajaran kita. Anak-anak Ustazah sekalian, berhubung Ustazah perhatikan banyak sekali materi kita, sehingga materi yang kesetimbangan itu nanti di belakang aja lah kita lanjut lagi ya. Takutnya kita mengejar yang ini padahal ini udah lewat, jadi lebih baik kita ke depan aja ya, maju ke depan saja, kita selesaikan dulu yang harus kita selesaikan di semester ini. Kalau ada waktu yang sisa nanti baru kita kembali lagi ke kesetimbangan ya. Nah, maka hari ini kita masuk ke bab baru saja ya. Aprita buka bab 5 halaman 167 tentang asam dan basa. Silakan dibuka bukunya. Asam dan basa. Dibukai kameranya. Ustazah nggak ada kamera Ustazah mengajar. Ustazah mau melihat muka kalian tetap. Kecuali yang ada uzur. Cepet. Lili, Wina, Naura, Syakira, Prita, Salma. Dibuka kameranya. Udah? Kan gitu bagus kan Wina, Syakira buka. Sudah ya? Sudah dibuka asam dan basa. Udah ya? Nah, kita akan membahas perkembangan asam dan basa. Untuk minggu ini kita bahas tentang teorinya saja dulu. Baru di minggu berikutnya kita akan membahas tentang perhitungan-perhitungannya. Jadi fokus Ananda semuanya.
Larutan asam dan basa. Perhatikan. Waktu SMP, Ananda semua sudah pernah membahas tentang asam dan basa. Dani, apa itu asam? Bilang aja apa yang ada terlintas di benak anti, kok siapa lagi baca? Kan nanti udah sering tahu itu apa itu yang dikatakan basa, apa itu dibilang asam. Apa itu asam? Asam lah Dani. Asam itu apa Dani? Hidupkan dulu apanya, mic-nya. Mic-nya belum hidup. Ulangi, asam itu? Asam itu Asam itu jeruk ustazah, asam dimakan. Asam. Jawab aja asam. Asam itu apa Aprita? Rasa. Rasa ya, rasa. Dalam kali rasa. Rasa itu asam. Salwa, apa itu asam Salwa? Asam? Yang pH-nya di bawah 7 ya, Za? Bagus. Nah ini baru betul SMP-nya ini, belajar di SMP nih. Yang lain tuh makan aja dari pikiran. Oke, Salma, Hania Salma. Basah, basah itu apa? Basah. Kok dimatikannya pula kameranya? Dijawab dia dimatikannya kameranya. Apa basah? Bagus. Iya, udah dijawab si Salwa bawahnya, ya berarti satu lagi di kebalikannya lah itu. Asam itu kalau berdasarkan pH ya. Kalau asam itu yang dia pH-nya di bawah 7. Kalau basa pH-nya di atas 7, gitu kan? Nah itu teorinya waktu kalian di waktu SMP. Nah sekarang kita akan membahas ada beberapa teori asam basa ya, ada beberapa teori asam basa menurut para ahli. Baru berikutnya kita akan menghitung pH, bagaimana perhitungan pH. Yang pertama adalah kita akan mencari tahu teori asam basa menurut ahli. Yang pertama menurut Arrhenius ini. Teori asam basa Arrhenius ada di buku kalian halaman 170, ada di situ gambar Bapak Arrhenius ya, ahli kimia orang Swedia. Nah, apa itu asam atau basa menurut Arrhenius? Jadi kalau biasanya nih dalam kehidupan sehari-hari kan kita tuh sering menemukan asam atau basa. Misalnya si Hani tadi sebelum masuk Zoom habis makan jeruk dia asam. Si Aprita sebelum masuk Zoom dia tadi bersikat gigi dulu, itu basa. Lalu ada si Kesuma menjual sabun cuci muka, itu basa, ya kan? Nah ini masuk semuanya ini. Lalu ada si Zalfa yang suka makan cabai misalnya, asam. Nah ini pengertian yang ada dalam sehari-hari. Kita lihat bagaimana menurut para ahli. Ini namanya adalah Arrhenius atau nama lengkapnya Svante penulisannya Arrhenius. Apa katanya itu asam? Arrhenius mengatakan bahwa asam itu adalah ya, konsep ini pertama kali ditemukannya pada sekitar 1884. Apa katanya? Ya, dia mengatakan bahwa di dalam air, apabila di dalam air ya, larutan asam dan basa akan mengalami penguraian ion-ion. Asam atau basa dia akan mengion. Sudah? Dan apabila larutannya itu di dalam air melepaskan ion H+, Ustazah ulangi, jika suatu larutan di dalam air melepaskan ion H+, maka itu termasuk asam. Dah? Di dalam air melepaskan ion H+. Sedangkan basa adalah zat yang apabila di dalam air dia akan melepaskan ion hidroksida atau OH-. Asam itu melepaskan ion H+, kalau basa melepaskan ion OH-. Ingat itu teori pertama
menurut Arrhenius, ya. Dengan catatan adalah harus dilarutkan dulu dalam air, ya, dilarutkan dalam air. Jadi cara gampang mengingatnya adalah menurut Arrhenius asam adalah zat yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Sedangkan basa adalah zat yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Bisa dibedakan asam dan basa menurut Arrhenius? Udah bisa? Bisa. Oke. Tadi OH- kalau dia melepaskan OH- itu asam atau basa, Najiha? Basa aja. Ya, bagus. Kita lanjut. OH- basa. Ini dia contohnya nih. Contoh. Udah? Contoh ya. Ha, misalnya sebuah asam ya. Oh, Ustazah kasih contoh dari Ustazah aja lah. Oke. Dari kamera. Udah nampak ya kameranya ya. Nih contoh. Pasti kalian mengenal ini. Kenal ini? Apa itu? HCl. Kenal ya HCl ya? Kenal? Nah, HCl ya, HCl apabila dilarutkan di dalam air, apabila HCl dilarutkan dalam air, maka dia akan mengionisasi menjadi H+ tambah Cl-. Sudah? Di dalam air dilarutkan menghasilkan ion H+ dan Cl-. Adanya H+ di sini menunjukkan bahwa HCl adalah larutan asam. Itu menurut si Arrhenius. Nah, contoh berikutnya adalah si NaOH. NaOH. Sudah? Apabila dilarutkan dalam air, maka NaOH akan mengion menjadi Na positif tambah OH negatif. Sudah? Adanya ion OH- yang dilepaskan setelah dilarutkan dalam air menandakan bahwa NaOH ini merupakan basa, ya. Ini asam menurut Arrhenius, ini basa menurut Arrhenius. Kenapa? Karena di dalam air melepaskan H+. Ini kenapa? Karena di dalam air melepaskan ion OH-. Itu teori yang pertama menurut si Arrhenius. Sekarang kita lanjut teori yang kedua. Kita lanjutkan teori yang kedua menurut si, apalagi yang kedua? Oke. Teori yang kedua adalah teori asam basa konjugasi Bronsted-Lowry namanya. Ini dia. Ini teori asam basa Bronsted-Lowry ada di halaman 172 ya. Bronsted-Lowry itu ada dua orang ya, ada dua orang, Bronsted dan Lowry, Johannes Bronsted dan Thomas Lowry. Kalau orang ini berdua sama-sama orang Inggris nih, ilmuwan kimia. Nah, apa kata mereka berdua tentang asam dan basa? Yang bagaimana itu mereka bilang asam dan basa itu? Menurut Bronsted-Lowry, asam itu adalah senyawa yang dapat memberikan proton atau H+, atau dikatakan juga adalah donor proton. Bedakan ya, kalau yang tadi asam itu adalah yang melepaskan ion H+. Kalau ini dia bilang asam itu yang dapat memberi atau donor, pemberi. Pemberi apa? Pemberi H+ kepada kawannya. Kawan lainnya itu berarti basa. Sedangkan basa itu adalah yang dapat menerima proton atau H+ dari asam, atau disebut nama lainnya adalah akseptor proton. Ustazah ulangi, asam itu yang dapat memberi proton atau H+. Jadi dia yang diberi, yang diterima itu adalah H+. Dah? Atau dikatakan juga asam itu adalah donor proton. Dah? Sedangkan basa adalah yang menerima H+, atau dikatakan akseptor proton. Nah,
Berdasarkan hal tersebut, maka teori asam basa Bronsted-Lowry ini ada namanya konjugatnya. Perhatikan baik-baik. Ustazah berikan contoh ya. Ini harap diperhatikan dengan teliti karena bisa silap-silap kalau asam basa si Bronsted-Lowry ini ya. Nah, Ustazah kasih contoh nih. Contoh. Udah nampak belum kameranya? Belum ya? Gini aja lah. Sudah kan? Nampak kameranya? Udah. Oke, perhatikan ya. Menurut Bronsted dan Lowry, dia mengatakan bahwa kalau asam itu adalah yang memberi atau donor H+, sedangkan basa itu adalah akseptor atau penerima H+. Ya, donor H+, akseptor H+. Ustazah kasih contoh. Kasih contoh ya. Contoh H2SO4 ditambah dengan H2O menghasilkan H3O plus tambah HSO4 minus. Perhatikan baik-baik. Ini jadi soalnya di sini adalah tentukanlah pasangan asam basa berdasarkan teori Bronsted-Lowry di sini. Yang mana asam? Inikah asam, inikah basa gitu. Tentukan pasangan asam basanya gitu ya. Nah, ingat bahwasanya kata Bronsted-Lowry adalah asam itu adalah yang donor H+, basa yang akseptor A+. Langkah pertama kita kalau mau menentukan seperti ini adalah tengok dulu pasangannya yang mirip antara kiri dan kanan. Di sini H2SO4, ada H2O, ada H3O+, ada HSO4 min. H2SO4 ini mirip dengan yang mana lah yang tiga ini? Mirip dengan yang mana? Tengok sini Syakira, kemana-mana yang kepikiran Syakira ini? HSO4 minus. Iya, ini H2SO4 ini mirip dengan HSO4, betul ya? H2O mirip dengan H3O. Ya kan? Iya, ini mirip. Ini mirip nih. Sudah, ini mirip dua-duanya. Terus apalagi selanjutnya Ustazah? Perhatikan hanya H-nya, huruf H. Unsur H-nya yang perhatikan. Lihat di sini. Di sebelah kiri hanya ada berapa? Dua. Di sebelah kanan hanya ada berapa? Satu. Ini artinya, ini sebelum reaksi, ini setelah reaksi. Awalnya hanya dua, lalu berikutnya hanya menjadi satu. Ini artinya H yang di sini memberikan H atau menerima H. H yang di sini memberikan H kan, karena hanya udah berkurang ini di sini. Berarti dia ini adalah si donor, dia udah ngasih H+ dia ini. Kalau donor H+, asam atau basa kata Bronsted-Lowry? Asam. Iya, berarti ini adalah asam. Kalau ini asam, maka pasangannya adalah sudah pasti basa, konjugasi namanya. Konjugasi. Sudah? Sekarang kita perhatikan ini. Di sini H2O menjadi H3O+. Di kiri hanya berapa? Dua. Di kanan hanya berapa? 3. Artinya H2O ini menerima H atau melepaskan H? Menerima kan? Awalnya hanya 2 menjadi 3. Oh, artinya berarti dia udah menerima H.
Berarti ini si H2O sudah menjadi penerima atau akseptor. Akseptor H+. Kalau dia akseptor, asam apa basa? Basa. Basa. Ini adalah basanya. Kalau ini basanya, kawannya ini adalah asam konjugasi namanya. Konjugasi. Jadi pasangannya adalah asam, basa konjugasi, basa, asam konjugasi. Seperti itu dia. Ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Tapi jangan silap di penentuan hanya ini ya, biasanya silapnya itu ini ditengoknya, ini yang ditengok, yang sebelah kiri ini yang mau kita lihat, yang mana yang kekurangan, yang mana yang kelebihan gitu. Ustazah kasih satu contoh lagi. Ini biasanya kalau sekarang kalian masih oke, tapi nanti udah lupa Ustazah kayak mana tadi. Ustazah kasih satu lagi ya. Kalian yang menjawab ya, kalian menjawab. Ustazah tunjuk orangnya, Ustazah tunjuk. Ustazah kasih contoh nih. H2O tambah NH3 menghasilkan NH4+ tambah OH minus. Sekarang Ustazah mau kalian memasangkan dulu, pasangkan siapa dengan siapa. Prita, H2O pasangannya siapa? Jangan bilang tidak tahu, tengok yang mirip. Ini unsurnya mirip dengan yang mana? Ini. Unsurnya yang mirip. H2O mirip dengan mana unsurnya? Ini. Iya, jangan langsung bilang enggak. Pikir dulu, dipikir. H2O itu mirip dengan OH minus. Dah, berarti si NH3 mirip dengan siapa? Dwi? Menurut Misbah Delwina? NH4 plus ya. Bagus, kan gampang. Oke, lanjut. Lili Marlili. Ya. Oke, H2O dengan OH tadi. H2O asam apa basa? Hanya aja tengok, tengok. Di sini hanya berapa, di sini hanya berapa. Apakah tambah, apakah kurang? Kalau tambah berarti ini, kalau kurang berarti ini. Kurang Zah. Berkurang berarti dia sudah memberi apa menerima nih? Memberi. Berarti dia menerima. Alah, itulah. Yang beri apa menerima? Memberi. Iya, udah memberi dia. Ini hanya 2. Ini kok jadi 1? Oh, berarti dia udah ngasih nih, udah bersedekah dia ini. Berarti dia sebagai apa ini? Sebagai donor. Kalau sebagai donor asam apa basa? Asam. Asam. Kalau ini asam, maka ini apa Syakira Fatona? Tak dengar suaranya. Basa apa? Bahasa apa tadi? Bahasa Kongsi. Jualan nanti ya jeng kongsi. Bahasa apa yo? Bahasa konjugasi. Konsumsi pula. Makanan aja dikonsumsi katanya. Konjugasi, bahasa konjugasi. Dah. Oke, Adek. Ini NH4 NH3 dan NH4. NH3 ini sebagai apa? Basa. Kenapa tahu? Dari mana? Karena dia bukan pendonor. Tapi dia adalah penerima. Pemberi. Penerima. Anti ini gak bisa membedakan ini. Ini adalah basa. Kalau ini basa, ininya apa ini, Naura? Pasangannya apa? Basa? Naura Aliani? Asam. Asam apa? Asam. Asam? Konjugasi, bukan konjugasi ya. Konjugasi. Oke, ini dia. Ini namanya asam basa konjugasi menurut Bronsted-Lowry. Sudah? Nah, ada satu kasus, bisa nggak Ustazah? Ada asamnya tapi tidak ada basanya. Bisa. Kayak mana itu Ustazah? Contohnya. Ini istilahnya adalah di buku kalian ada itu.
Kalau kalian perhatikan di halaman 173 ada di situ dia katakan bahwa suatu zat itu tidak bertindak sebagai asam basa Bronsted-Lowry, tapi zat itu bisa bertindak sebagai asam ataupun basa. Itu disebut sifatnya adalah sifat ampoter. Sifat ampoter. Contohnya, coba buka dulu buku kalian halaman 173 biar saja menjelaskan dari situ aja. Amfoter. Sudah? Udah buka? Udah buka bukunya Aprita Irawan Nasution? Kemana ditengok si Aprita ini? Halaman 173. Lihat ini ya. Sudah? Lihat nih. H2O tambah HCl menghasilkan H3O plus tambah Cl minus, ya kan? Dah. Baru yang di bawahnya lagi, yang di bawahnya NH3 tambah H2O menghasilkan NH plus tambah OH minus. Saja tuliskan aja lah biar jelas ya. Saja tuliskan aja lah nih. Ini yang pertama, reaksi yang pertama adalah H2O tambah HCl menghasilkan H3O plus tambah Cl minus. Reaksi yang kedua adalah NH3 tambah H2O menghasilkan NH4 plus tambah OH minus. Lihat baik-baik. Ayo kita tentukan sama-sama ya. Perhatikan. Ustazah, Ha-ha. di grup kelas udah disuruh masuk ke tarikh fikih. Oh iya, ini udah jam berapa? Udah habis waktu kita ya? Oke, udahlah kalau begitu. Nah, jadi perhatikan nanti di situ bahwa nanti silakan baca aja ya. Ini di sini H2O yang pertama itu sifatnya adalah basa. Sedangkan di sini H2O itu sifatnya adalah asam, ya. Di sini basa, di sini asam padahal dia sama-sama H2O. Jadi H2O memiliki sifat dua-duanya, basa ataupun asam. Ini disebut dengan sifat amfoter. Itu ya, banci dia memiliki sifat kedua-duanya ya. Jelasnya nanti silakan baca di situ. Demikian saja Anda sekalian, silakan baca lagi teori asam basa menurut Lewis. Insyaallah kita lanjut minggu depan teori asam basa Lewis dan juga identifikasi asam basa ya. Baru kita lanjut berikutnya tentang pH ya. Demikian kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11. Iya. Salah. Kakak mau di sini? Iya. Kelas 12 ya kan, Mi? Iya. Oh.